Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa ba'd. Alhamdulillah sudah masuk lagi dua pertanyaan, yaitu dari saudara Kens Mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengatakan, saya pernah mendengar bahwa raja dari para wali, Sultanul Aulia, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah beliau wafat bertahun-tahun lamanya. Lalu pada zaman sekarang ini, apakah beliau masih menjadi rajanya para wali atau memang ada pengganti? Sultanul Aulia itu adalah sebuah julukan. Beliau dijuluki sebagai sultannya para wali oleh barangkali para pengikutnya, para jamaahnya, tak terkecuali dari para tokoh ulama aulia yang ada pada zamannya. Sama seperti julukan Syekhul Islam, julukan Sultanul Ulama, dan lain-lain. Untuk diketahui, beliau juga dijuluki dengan Al-Bazul Ashhab. Beliau juga mendapat julukan Muhyiddin. Beliau juga mendapatkan julukan Tajul Arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat. Beliau juga dijuluki Sakin Baghdad, Bazullah Al-Ashhab, dan lain-lain. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Jadi julukan seperti itu tidak yang sifatnya mengikat, tidak sebagaimana sebuah pangkat. Ada pangkat ataupun gelar, itu mirip-mirip ya. Ada lagi julukan, ya. Sultanul Aulia ini lebih kepada julukan yang merupakan sebutan para pengikut pecinta beliau terhadap beliau. Jadi beliau disebut sebagai oleh murid-murid beliau, oleh para ulama di masa beliau, maka populerlah beliau dengan julukan tersebut. Beda halnya dengan pangkat. Kalau pangkat beliau ini adalah Qutb, Wali Qutb, itu pangkat. Dari pertanyaannya seakan-akan dipahami bahwa Sultan Aulia ini sebuah kayak jabatan yang ada pelantikannya, ya, ada pengukuhannya, ada SK-nya, kemudian ada serah terimanya. Sepertinya dipahami begitu. Tidak begitu. Tidak sempit itulah. Jadi setiap zaman itu ada pimpinan para wali. Nah, pimpinan para wali ini di setiap zaman ini dapat saja disebut sebagai rajanya para wali pada masanya. Sehingga setiap zaman ada Sultanul Aulia. Itulah Imamuz Zaman. Itulah Syekhul Waqt. Itulah yang menjadi Al-Warith Al-Muhammadi, pewaris Rasulullah SAW. Setiap zaman ada Sultanul Aulia. Beliau ini juga Sultanul Aulia pada masanya dan Sultanul Aulia sepanjang masa juga, karena beliau memang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bagian dari 4 Al-Aqtab Al-Arba'ah, 4 para pimpinan para wali sepanjang zaman. Sayyid Usamah bin Umar Mansi hafizahullah, salah seorang murid setia daripada Maulana Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu pernah mengatakan, bercerita bahwa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama hadis yang sangat terkenal itu di Mekah, Allah yarham, pernah ditanya tentang wali kutub yang 4. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu. Itu Syekh Sayyid Usamah bercerita, Sayyid Muhammad Alawi menjawab bahwa apa yang dimiliki oleh 4 itu memang
luar biasa. Beliau-beliau ini diberikan tasrif, izin untuk mengatur jagat raya beserta isinya ini dengan izin Allah ya, dengan kehendak Allah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Namanya raja, ya namanya raja kan mengatur. Tapi nggak seperti raja Arab Saudi yang mengatur hanya Arab Saudi ya. Ini raja udah levelnya tinggi, jangkauan wilayah kerajaannya lebih luas. Itu dikatakan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki menjelaskan bahwa 4 wali tersebut itu jangkauan atau wilayah kerajaannya itu zahir, batin, bahkan di masa hidup maupun selepas wafatnya, sehingga diberikan kelebihan dibanding wali-wali lainnya. Itulah 4 wali kutub, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga dapat kita katakan bahwa beliau sampai saat ini dan seterusnya masih menjadi rajanya para wali beserta wali-wali kutub yang lain yang 3 tadi. Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi dan Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum ajma'in. Namun setiap zaman juga ada raja yang memang memimpin para wali di masa itu secara khusus, yaitu yang menjadi imam zaman, menjadi mujaddid, waris Muhammadi dan seterusnya. Ya, pembahasan seperti ini tidak begitu yang urgen ya. Mengapa? Karena yang paling penting itu kita sendiri ngapain gitu. Kalau beliau-beliau wow, sudah tidak usah diragukan makamnya yang sangat tinggi. Ini makam kita sendiri bagaimana? Apakah kita sudah ada upaya untuk mengikuti jejak-jejak beliau dengan memperbanyak zikir, memperbanyak selawat, memperbanyak kumpul dengan orang-orang saleh, mencintai ahlul bait, mencintai para wali dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Kita sendiri posisi kita di mana di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian pertanyaan kedua dari penanya yang sama mengatakan, apakah yang namanya tariqah, adakah yang namanya tariqah akhir zaman? Jika ada, lalu kenapa dinamakan tariqah akhir zaman? Apakah karena karena emang dunia ini akan kiamat atau berakhir sehingga dikatakan tariqah akhir zaman? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, ya bukan mungkin lagi, disebut tariqah akhir zaman antara lain dimaksudkan adalah bahwa di akhir zaman ini dunia semakin sulit, semakin banyak penyakitnya, semakin banyak kerumitan dalam menjalani hidup. Maka dinamakan satu tariqah itu disebut dengan tariqah akhir zaman. Maksudnya ini cocok loh dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang. Tidak menuntut harus, misalnya kalau dulu-dulu kan tariqah-tariqah dulu mungkin harus naik gunung, harus puasa sekian bulan, harus menjauh dari mana, menyepi, menyendiri, uzlah dan lain-lain. Itu mungkin cara dulu, karena memang pada masanya dituntut seperti itu. Kalau sekarang akhir zaman ini, zaman gadget, zaman teknologi, maka tentunya cara mendekatkan diri kepada Allah perlu juga disesuaikan. Maka tariqah-tariqah sekarang itu atau tariqah sudah lama, tetapi kan dia mengalami perkembangan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Tariqah Qadiriyah dulu dengan tariqah Qadiriyah sekarang siogianya berbeda, karena tuntutan zaman dulu beda dengan tuntutan sekarang. Penyakit orang-orang dulu juga beda dengan penyakit batinnya orang-orang sekarang. Sehingga itu kenapa dikatakan akhir zaman, karena sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini maksudnya. Tidak mesti diartikan karena kiamat sebentar lagi gitu. Walaupun iya juga bahwa kiamat betul-betul semakin mendekat, kan tidak mungkin semakin menjauh. Bila mengkaji riwayat-riwayat tentang tanda-tanda kecil kiamat, ya
suka tidak suka, mau tidak mau, kebanyakan bahkan hampir semua sudah ada gitu. Jadi betul bahwa kiamat sudah dekat, dunia akan kiamat, akan segera berakhir, betul. Tapi kan akan segeranya ini kan relatif, nggak mesti besok sore gitu kan. Kita bilang 1 abad lagi pun sudah cepat, sudah dekat namanya. Ya, dibanding yang sudah lewat ini kan sudah ratusan atau puluhan ataupun ratusan abad. Tinggal 1 abad lagi, itu kan sudah dekat juga namanya. Walaupun kalau dihitung 1 abad itu ya 100 tahun. Allahu alam, itu kan hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau soal kedekatannya, iya memang dekat. Ya seperti itulah. Jadi tariqah akhir zaman, adakah tariqah akhir zaman? Ya tariqah yang suluknya, metodologi bersuluknya itu tidak berbenturan dengan situasi maupun kondisi zaman sekarang, itulah tariqah akhir zaman. Atau itulah tariqah yang pantas disebut dengan tariqah akhir zaman. Tapi kalau tariqahnya itu harus meninggalkan keluarga, harus memakai pakaian yang aneh-aneh, apalagi macam-macam lah pokoknya yang memang tempo dulu dibutuhkan, diperlukan, ya maka itu tariqah yang tidak update gitu kan. Perlu di-upgrade bahkan ya tariqahnya. Itulah peran para mujaddid, para wali mursyid, para masyayikh turuq sufiyah, yang mana beliau-beliau inilah ahli zikir yang tahu betul dosis yang diperlukan untuk para salikin saat ini. Ya, itulah mengapa kemudian kita penting sekali ketika memilih satu tariqah, tidak hanya tariqahnya mu'tabarah atau tidak, tetapi mursyidnya loh siapa, benar apa tidak, dan benar enggak dia mursyidnya atau hanya ngaku-ngaku saja. Itu juga tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada tariqahnya itu sendiri mu'tabarah atau tidak. Ya kalau kita bilang tariqah Naqsyabandiyah jelas mu'tabarah, tapi ternyata mursyidnya entah siapa, dari mana, ajarannya bagaimana, kan salah kaprah jadinya. Ya begitu. Mohon maaf jika kepanjangan, mudah-mudahan dapat dipahami, dan kembali kita mempersilahkan siapapun yang ingin bertanya terkait tasawuf, terkait tariqah, insyaallah kita menjawabnya semampu kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.